karena memang naskahnya waktu itu sulit ditemukan gitu kan, sulit didapatkan. Bahkan beliau itu sebetulnya sebuah pengorbanan lah beliaunya demi memuaskan penggemarnya. Beliau tuh rela mencari sampai ke kolektor lah, kolektor gitu. Naskah itu dia mencari sampai ke kolektor dan dia mengeluarkan uang dari sakunya sendiri gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kita bersua kembali di radio streaming Baraya dari barakita.com, berita positif dan inspiratif. Baik, untuk kesempatan hari ini kita live di Facebook @barakita, kita juga live di YouTube di Barakita Official. Nah, memang kita sekarang di acara Baraya Tatar Sunda. Hapunten ya abahna kamananya. Sibuk saurna ya. Baik, sekarang kita bersama narasumber kita. Alhamdulillah di kesempatan hari ini di podcast kita kali ini kedatangan tamu nih Baraya semua ya. Ada mitra dongeng Mang Barna, ada Kang Kevin. Kumaha damang Kang Kevin? Alhamdulillah, saya Teh Medi. Alhamdulillah, Lujeng Sumping di studio Baraya. Mohon. Sareng Kang Ageng lagi mah Kang Ageng damang. Alhamdulillah, ya sayanya pangesto sehat dina dinten ieu nya. Alhamdulillah. Ya ajudanna si Abah ka mana Abah teh? Duh, kayaknya tadi aya ibar istri sanggalna teh nya. Padahal tos di wawadianan nya dinten Senin teh bakal aya kadongkapan tatamu agungnya. Ada sesuatu mungkinnya kesibukan si Abah teh biasa tidak sibuk wae dia mah. Aya acara mendadak pengen teh nya. Mohon biasa nama kitu. Baik Baraya, nanti kami harapkan Anda juga bisa bergabung ya, bisa menyimak obrolan kita di podcast kita kali ini, dan nanti juga bisa berbagi komentar ya, di kolom komentarnya di share saja, baik di Facebook ya maupun live chat di YouTube kami ya. Oke, dan kita juga live YouTube juga nggak nih di Kang Kevin ya? Ada. Apa itu linknya? Mitra Dongeng Mang Barna. Mitra Dongeng Mang Barna langsung ya. Oke, baik. Nah, tentunya kita akan mengingat lagi nih kepada Baraya semua. Ini Mitra Dongeng Mang Barna itu gimana gitu mungkin ya Kang Ageng ya? Iya, sejarahnya gimana? Gitu nya kapungkur teh bet aya namina Mitra Dongeng Mang Barna gitu. Nah, awal asal muasalnya teh kumaha asal gitu. muasalnya gitu iya. Ya seperti apa. Awalnya mungkin kita gimana? Flashback dulu kepada Baraya semua. Kalau dulu mungkin waktu kita masih kecil ya, kita suka sekali dengar dongeng-dongeng di radio gitu ya. Betul. Dan dulu cukup banyak ragamnya ya kalau zaman kita kecil ya. Kita kan pernah kecil ya Kang Agengnya. Oh, kantos. Da mal ujug-ujug ngajelegedeg gitu nya. Kang Kevin ayeuna tos ya. Tos sabaraha ieu Yuswana? Abi 17 dikali sabaraha? Punjulna 17 teh nya. Nah, kalau dulu mah kita sering denger dongeng ya. Mohon. Lewat radio frekuensi kalau zaman dulu ya. Dari tiap radio itu biasanya suka ada dongeng-dongeng. Nah, salah satunya ada dongeng Mang Barna. Nah, itulah mengapa kita akan sedikit mengulas mengenai dongeng Mang Barna. Karena itu kalau nggak salah tahun 80-an ya? 80-an. Tahun 80-an udah mulai dongeng Mang Barna mengudara di beberapa frekuensi ya kalau nggak salah. Iya, di beberapa radio di Jawa Barat kalau nggak salah dulu pernah. Nah, dari tahun 80-an itu udah mulai terkenal tuh namanya dongeng Mang Barna. Kemudian sempat vakum beberapa lama gitu. Kemudian
di era 2000 berapa sih kemarin? 2002-an lah. 2012 ya. Nah, 2012-an Dongeng Mang Barna kembali mengudara gitu ya. Kembali Mang Barna juga setelah pensiun ya, almarhum dari dinasnya ya. Dinas Perhubungan ya, DLLAJ ya kalau nggak salah. Dia kembali menekuni dunia perdongengan. Begitu Baraya ya. Mungkin juga Anda salah satu penyuka dongeng Mang Barna ya. Termasuk saya, Termasuk ya. Dulu itu favorit banget ya dengan Mang Barna. Waktu masih SD, nanti kita cerita lah ya. Nah, Kang Kevin ini Baraya adalah salah satu apa ya? Selain fans mah, pastinya pasti. Penggemar berat mah pasti. Penggemar berat tuh namanya. Berat sekali gitu. Berat sekali. Nah, beliau juga adalah salah satu yang kembali mempopulerkan begitu ya dongeng Mang Barna di dunia digital ya. Lebih tepatnya mungkin di aplikasi apa aja nih? Ada Facebook, kemudian YouTube baru-baru ini. Mungkin baru itu aja dulu. Ya, itu yang lebih populer. Mulai dikenalkan kembali kepada masyarakat semua mengenai dongeng Mang Barna ini. Nah, begitu kurang lebih cerita awalnya Baraya ya. Oke, sekarang kita ngobrol nih sama Kang Kevin sama Kang Ageng juga ya. Jangan lupa yang mau live chat langsung aja ditulis, nanti kita akan bacakan langsung ya. Bisa juga di YouTube-nya Baraya Kita Official. Kalau nggak di Mitra Dongeng Mang Barna di YouTube channel, bisa juga di Baraya Kita Official. Iya. Baik, Kang Kevin itu aslinya mana sih sebenarnya? Kalau saya dari Marga Asih. Orang Bandung asli? Iya, Kabupaten Bandung. Orang kabupaten. Saya juga kabupaten, hanya Bandung Barat. Dulu cerita gimana Kang Kevin mulai suka dongeng Mang Barna ini? Kebetulan dulu waktu, kalau saya tahunya sih di era 90-an ya. Cuman itu juga saya masih kecil, belum tahu banyak lah. Cuman kan kalau masih kecil memorinya suka menempel gitu ya. Nempel, betul. Iya. Cuman, nah pas lagi rame-ramenya mungkin lagi booming tahun 97-an lah. Saya juga masih kecil. Nah setelah itu kan sempat vakum. Menjelang saya dewasa juga, ternyata di 2012, 2000 sampai 2014 kalau nggak salah, mulai ada lagi dongeng Mang Barna di salah satu radio yang mutar dulu. Nah, saking excitednya saya dulu, ada lagi gitu ya. Saya inisiatif gitu. Bikin, kan dulu Facebook juga baru mesin juga ya. Awal-awal tenar lah ya, awal-awal tenarnya FB. Ya, bikin di sana grup. Udah banyak. Ternyata peminatnya banyak juga. Yang suka dongeng itu banyak. ya. Tanpa promosi, tanpa apa, ternyata mereka mencari sendiri, menemukan. Jadi, antusias ya. Jadi saya merasa ada teman gitu. Nah, kemudian saya komunikasi gitu dengan Mang Barna dan kru-krunya, termasuk ini Kang Ageng yang Kang Sageng namanya. Kang Sageng yang sahur abah mah gitunya. Sahur abah Barna mah Sageng, si Sageng. Ya, Kang Sageng yang menjembatani waktu itu. Kalau kita ngobrol-ngobrol ya terjadilah di situ hubungan. Terjadi hubungan apa nih? Terjadi hubungan antara ya pendongeng dengan penggemarnya, dengan mitranya ya. Mungkin kurang lebih seperti itu sampai kesini sampai beliau mungkin kemarin tiada juga, sekarang alhamdulillah masih antusias. Sampai ada rilis YouTube yang memang dari dulu sih udah ada beberapa channel yang memutarkan dongeng-dongeng almarhum ya. Tapi itu kan nggak tahu asal usulnya dari mana. Resmi apa enggak gitu ya. Kalau kita yang rilis dari mitra dongeng, dari orang-orang terdekat almarhum, dari keluarganya, baru rilis kemarin. Ya ini ya
YouTube-nya yang Mitra Dongeng Mang Yang Barna. Mitra Dongeng Mang Barna emang betul-betul resmi ya, Iya. diketahui oleh anggota keluarga ya, ahli waris almarhum ya. Iya. Dan juga teman-teman terdekat Iya. dari almarhum Mang Barna ya. Iya. Oke. Sama, Jadi terutama Kang Ageng kan tim produksi. betul, tim produksi. Yang produksi dongeng-dongengnya itu Iya. beliau. Iya. Ini wajahnya iya tah. Halo. Jadi yang memproduksi dongeng Mang Barna di belakang layar teh tah jalmina nu ieu Ya. barayanya sadayana. Nanti anu nyumput we nya di kamar rekaman teh nya jarang keluar. Ngedit terus. Jantan otomatis panginten ente kakoncara atau napi terkenal sebatas penyiar gitu nya. Jadi nyesel Sih. gitu nggak terkenal. Di belakang layarnya. Namina Sageng tapi alitnya. Pan hoyong Ageng. Jadi boyokna Ageng. Cager. Oke, jadi Kang Kevin dari tahun berapa mulai aktif menangani dongeng-dongeng Mang Barna di dunia digital? 2013 2014-an. 2013 berarti sekarang udah hampir 8 tahun ada ya? Ya, kurang lebih sekitar 8 tahun ya. Sekitarnya. Jadi emang diawali dari kesukaan Kang Kevin mendengarkan dongeng-dongeng Mang Barna. Iya, khusus itu. Sejak masih kecil dulu ya. Iya. Yang paling diingat kesan-kesannya dari dongeng Mang Barna apa sih? Kaparayu. itu jargonnya Kaparayu sama Nengnong. Nengnong na anu bersejarah. Nengnong kumaha? Anu musik Nengnong nanti gini. Ya kumaha tah? Khilaf deh. Jadi adegannya itu pas penutupan. Lagi seru-serunya kan. Lagi adegan apa gitu. Mau udahan gitu ya. Tiba-tiba ada bunyi Nengnong, langsung refleks bicara Dia Nengnong. Kebujang Nengnong. Kadang disambungkan dengan kata-kata terakhir ya. Ada kata terakhir langsung ke Nengnong. Itu ciri khas beliau gitu kan. Kan pendongeng mah kan banyak nih. Yang unik dari Mang Barna itu yang membuat Kang Kevin jadi suka hingga terus mendengarkan, bahkan juga sekarang terlibat di dalamnya untuk menggiatkan lagi ya mendengarkan dongeng Mang Barna ini apa sebenarnya? Dibandingkan dengan pendongeng-pendongeng yang lain kan banyak juga ya pendongeng-pendongeng dari Jawa Barat ya. Banyak. Jadi Mang Barna itu cara mendongengnya itu nggak perlu, maksudnya nggak perlu neko-neko, cukup dia bercerita. Tapi yang saya alami dan beberapa pendengar lain rasakan, cukup membawa kita ke cerita itu. Terlibat di dalamnya gitu, berimajinasi bener ya. Tanpa efek-efek suara apa, cuman dia bercerita aja. Mendongeng. Iya, mendongeng. Jadi ya dengan gayanya itu dia tanpa perlu efek-efek apa, embel-embel apa, tapi dia mampu membawa si pendengar itu terlibat ke dalam cerita dongeng tersebut. Itu yang membuat sampai sekarang tidak bisa dilupakan itu. Masih terkesan gitu ya. Kelebihannya dan keunggulannya mungkin betul. dari Mang Barna hingga berbekas sampai sekarang ya. Itu dia. Kalau Kang Ageng mungkin juga selaku di posisi ini penggemar rekan terdekat lah ya. gitu lah ya dalam mengolah dongeng kumaha tah? Kalau mungkin saya flashback dulu ke perbandingan zaman dulu dengan setelah kita bersama gitu kan. Nah dulu itu ya sama dengan Kang Kevin, mungkin juga penggemar yang lainnya, bahwa kita itu sama-sama penggemar lah ya, penggemar Mang Barna. Dulu waktu saya masih SD kelas 3 kelas 4 lah ya. Dulu itu kan ini mah bercerita dulu lah ya, bercerita atau mulangkeun katineng lah gitu ya. Berkesannya Mang Barna itu. Dulu kan radio saya kebetulan orang kampung lah ya, di kampung itu yang punya radio sangat sedikit sekali gitu kan.
hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki radio gitu kan. Padahal radionya radio biasa gitu, yang pakai baterai gitu masih kan. jarang ya. Masih jarang sekali. Saya gitu. nggak tahu itu jenis radio itu. Enggak ya. Berarti kelihatan zamannya ya, betul. lebih tua dari Perbedaannya itu emang benar-benar ya. Ada radio-radio kecil gitulah ya, yang pakai baterai, belum ada listrik kan dulu, belum masuk, listrik itu belum masuk. Yang punya itu kebetulan dulu di kampung saya hanya satu orang. Yang punyanya itu kepala sekolah di SD. Beliau itu dulu, saya masih ingat, mempunyai radio itu dia tukar guling dengan apa? Tukar guling dengan domba. Mahal amat ya? Ya iya, itu jarang-jarang sekali gitu, makanya dulu itu ditukar dengan 2 ekor domba kalau nggak salah ya. Kalau yang TV itu pernah sapi. Tukar gulingnya dengan sapi. Mahal sekali gitu. Ya, makanya jarang gitu, jarang sekali ada yang punya. Nah biasanya saya kalau mendengarkan dongeng itu kan jam 12 ya, dulu itu kan ada jam 12, ada jam 3 sore kalau nggak salah. Nah pas yang jam 12 itu kan Mang Barna. Jadi setelah pulang sekolah itu saya nggak makan, malah nggak sholat gitu kan, ganti baju langsung itu nebeng lah istilahnya ya, ke tetangga ikut dengar di bawah jendela itu kan, riung lah. Iya benar. Bawah jendela. Ya kan beliau itu nyimpennya kan di dalam kamar. Oh jadi dengernya kok nonton? Dengernya dari luar. Dengernya di luar rumah, nggak di dalam rumah. Kita depong di payunan hadiah tanya. Itu. Jadi kita itu istilahnya nogel gitu ya. Nogel. Bukan nogel nomor ya, bukan gitu. Jadi kita menguping dari luar bersama teman-teman gitu kan. Nah di situ benarlah peran dongeng itu kan sangat dirasakan bahwa kita itu emang terlibat di dalamnya, serasa gitu kita terlibat di dalamnya. Jadi betul prinsip radio itu bahwa radio itu kan theater of mind. Jadi kita terbawa hayalan. Dan yang saya bayangkan sebelum ketemu sama pendongengnya gitu, yang saya bayangkan itu ini yang main gitu ya, yang merankan dongeng ini pasti banyak gitu kan. Ada beberapa orang gitu ya, ada beberapa orang gitu kan, sesuai dengan tokoh. Dulu itu cerita yang saya ingat itu ada Juri Gulu ya. Juri Gulu tengah itu apa aja judulnya dulu itu kan ada Juri Gulu. Terus ada dongeng apalagi si Kang Itok lah dulu itu kan, Kang Itok, si Kulup, Kang Ronyo kan yang gitu-gitulah. Itu benar-benar berkesan gitu di ingatan gitu kan. Ya serasa kita terbawa, jadi ya hanyut aja gitu dengan cerita, karena kita terbawa dengan hayalan kita gitu. Beda dengan televisi kan kita ngelihat, jadi nggak bisa ngebayangin gitu kan. Kalau dongeng itu bedanya gitu ya, berkesannya dongeng kita terkesan, terbawa arus ceritanya gitu kan. Dan itu saya kecewa banget waktu itu kalau misalnya dongeng 1 hari aja nggak ada gitu kan, nggak disiarin gitu. Saya belum tahu nih dalam kenyataannya seperti apa gitu kan. Tapi pas itu tidak ada, wah kecewa banget gitu kan. Kalau pas nggak ada ya. Kalau nggak ada itu kecewa banget. Karena apa? Karena kita nunggu gitu kan. Nunggu terus tiap hari gitu, nunggu dongeng gitu kan. Kepikiran gitu. Makanya banyak kan kadang-kadang penggemar kalau sekarang udah tahu gitu kan. Sekarang saya udah berkecimpung di dunia radio. Netizen banyak yang berkomentar aneh-aneh kan gitu kan. Oh ternyata iya, dulu saya juga ngalamin gitu kan, seperti itu. Nah setelah saya tahu dengan Pak Barna gitu kan, bahwa kita sempat kerja bareng, sempat memproduksi suara beliau, mengedit gitu kan. Dan ternyata jadi beda gitu kan, beda lah gitu kan. Dulunya kita berhayal seperti ini gitu. Ternyata pas kita lihat, kita dengar gitu, bahkan kita ngedit, jadi berkesannya itu berkurang gitu kan, berkurang gitu. Nah makanya almarhum Mang Barna itu dulu pernah bercerita bahwa beliau itu tidak mau kalau dia disuruh mendongeng di hadapan halayak gitu kan. Karena apa? Karena akan camal, istilah Sundanya kan camal gitu kan. Apa artinya? Dia si pendengar itu tidak akan penasaran lagi gitu. Biasanya kalau udah tahu teh, ternyata begini gini ngedongeng teh gitu kan. Udah selewat gitu kan. Nah saya juga dulu mengalami hal itu gitu kan. Setelah tahu cara mendongeng Mang Barna itu seperti itu, oh ternyata gini kan. Tahu visualnya gitu. Tahu visualnya dengan sendirian, tapi di situ juga saya ada salutnya gitu. Malah ada salutnya. Kok bisa ya gitu kan.
satu orang manusia bisa menirukan berbagai karakter suara, dan itu wah subhanallah gitu kan. Itu skill khusus gitu kan. Perlu kreativitas, perlu olah vokal gitu kan. Itu jadi timbul juga rasa salut. Nah, mulai lagi menggemari lagi gitu kan. Menggemari lagi, jadi saling mendengarkan kembali gitu. Bahkan saya di rumah suka nyetel juga kalau sebelum tidur gitu kan. Jadi yang mulangkan ketineng gitu kan. Ingat ke zaman dulu, saya suka denger di rumah, jadi serasa kembali ke masa dulu gitu kan. Nah, yang paling berkesan dari Mang Barna itu selama saya mendongeng, emang Mang Barna itu tidak pernah ya kata Kang Kevin betul, tidak pernah neko-neko gitu kan. Dia bercerita sesuai dengan naskah, membacakan gitu kan. Jadi yang ngaguluyur lah istilahnya mah ya, ngaguluyur, nggak pernah pakai backsound yang khusus apalah gitu kan. Beda lagi kalau dengan dulu itu emang beliau sempat deh memakai gitu seperti efek-efek angin, dan itu dulu saya tahu persis cara ngerekam beliau ribet banget gitu kan. Beda dengan yang sekarang ya. Kalau sekarang kita semua file masuk ke komputer, bentuknya udah MP3. Kalau dulu kan masih kaset. Masih kaset gitu kan. Manual semua satu-satu. Manual semua. Jadi kalau ngerekam itu sekali jalan harus jadi gitu kan. Nggak bisa diulang. Repot ya. Repot. Kalau dulu itu kan itu benar-benar suatu kelihayan beliau lah gitu kan, menguji beliau benar-benar konsen gitu kan di dunia rekaman. Beliau kan dulu suka ngerekam sendiri gitu, memproduksi sendiri di rumahnya kan. Beliau punya studio rekaman sendiri gitu kan. Itu kebayang ribetnya gitu kalau pakai efek. Makanya beliau jarang sekali pakai efek gitu. Jadi pakainya itu adalah efek yang backsound kacapi atau degung kayak gitu aja, yang ngalir satu kaset diputer gitu kan. Mungkin itulah yang berkesan, dan beliau itu tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah seorang bintang lah gitu ya. Seorang bintang, seorang selebritis, itu dia tidak merasa seperti itu. Bahkan ini pengakuan beliau sendiri ya, pengakuan beliau sendiri waktu saya tanya gitu kan, Mang apa nggak mau seperti orang lain gitu kan. Kayak orang lain gitu. Dulu Wakepoh lah ya yang jadi kayak Wakepoh gitu. Kenapa gitu? Ya Wakepoh kan jadi terkenal gitu, jadi punya orderan iklan dari TV gitu kan. Kenapa Mang Barna itu nggak mau kan disuruh? Ya itu dia, kalau saya mendongeng di depan orang atau apa, imajinasi pendengar itu akan hilang, akan berubah. Dan nanti kedepannya bakal dipastikan dongeng akan mati lah istilahnya, akan lenyap gitu kan. Terbukti emang dulu kan pernah sempat vakum di beberapa radio juga sama gitu kan. Istilah Mang Barna tuh tiarap gitu kan. Ya emang iya gitu kan. Dan mohon maaf ini karena kurangnya dukungan dari pemerintah gitu kan. Nggak ada dukungan dari pemerintah gitu. Nah, Mang Barna itu seperti itu. Jadi dia tidak mau ya mungkin dia merasa gitu bahwa saya itu orang lemur lah ya. Orang lemur mah saya nawe gitu kan. Dia nggak mau gitu, nggak mau terkenal seperti Wakepoh gitu kan. Bahkan dulu sempat beliau itu didatangi oleh salah satu televisi swasta untuk ditanya gitu kan. Dulu ada acara namanya acara Hitam Putih kan. Karena Hitam Putih kan dia ngangkat yang unik-unik kan dulu itu. Dia pernah didatangin, mau diwawancara, dia nggak mau gitu kan. Dan soalnya apa, nanti di sana pasti bakal disuruh mendongeng gitu kan. Nah, itu dia yang nggak mau gitu kan. Kalau orang pada pengen muncul di Hitam Putih ya. Justru kan orang itu pingin terkenal gitu kan. Pingin terkenal, tapi dia tetap mempertahankan prinsip bahwa radio itu theater of mind gitu kan. Itu dia mempertahankan itu gitu kan. Jadi dia merasa bahwa saya putra daerah yang harus menjaga kelestarian dongeng gitu. Itu yang berkesan. Emang sih kalau dulu Mang Barna pernah ngomong ya, kalau dongeng itu emang tidak pernah pakai yang aneh-aneh. Kalau dongeng yang bener gitu ya, nggak pakai apa yang mau dongeng. Jadi dia mengandalkan skill suara dia ya, dan bisa memerankan tokoh-tokoh dengan suaranya dia. Nah, beda dengan menggunakan musik segala macam, efek-efek. Itu mungkin udah ke sandiwara radio kayak gitu dulu sempat Mang Barna. Bedanya emang gitu. Itu kata Mang Barna itu kan bedanya
dongeng dengan sandiwara. Kalau yang diperankan oleh Mang Barna itu sebetulnya bukan dongeng gitu kan. Kalau dongeng itu hanya satu suara aja. Seperti dulu yang diperankan siapa ya dulu tuh, kalau nggak salah Pak Jamar Media kalau nggak salah ya. Dia itu hanya satu suara aja, mau suara nenek, suara kakek, suara gadis, satu suara gitu. Nah yang diperankan oleh Mang Barna itu ada istilahnya namanya itu sandiwara tunggal. Nah, dia bersandiwara tetapi satu orang gitu. Dan dia memerankan berbagai karakter suara dan itu wah subhanallah gitu kan. Jarang sekali orang yang seperti itu gitu kan. Kalau dongeng sekarang mungkin bisa masih ada ibu-ibu dongeng anaknya. Itu dongeng bener ya. Enggak pakai efek-efek kan. Paling dirubah suara misalnya suara tupai, suara jadi suaranya dikecilin. Suara apa itu kayak gitu ya dongeng bener ya, dongeng gitu, asli ya. Cara kayak di dunia dongeng untuk anak gitu kan. Kayak gitulah mendongeng sebetulnya gitu. Oke. Baik Baraya yang lagi menyimak kita melalui channel YouTube kami Baraya Kita Official, terus juga yang lewat Facebook ya @Baraya Kita. Selamat siang. Kita tengah berbincang bersama Kang Kevin dari Mitra Dongeng Mang Barna ya. Jadi Kang Kevin salah satu pegiat lah ya, pelestari dari dongeng Mang Barna ya. Nah ini ide sampai bikin Mitra Dongeng Mang Barna itu apa pure dari Kang Kevin atau gimana? Setelah dulu ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari almarhum, sama keluarga dari almarhum Mang Barna seperti apa? Ya awalnya sih emang pure ya, tadi didasari dengan kecintaan ya. Kemudian saya mungkin ingin lebih dekat ya, ingin lebih terorganisir lah. Lalu kita ngobrol-ngobrol dengan yang bersangkutan, ternyata respon beliau-beliau ya bagus. Ya dari situ mulailah. Cuman ya itu yang dari dongeng-dongeng almarhum kan. Udah banyak kan diputar ulang alhamdulillah sampai sekarang masih ramai jadi tidak lekang oleh waktu ya. Malah di YouTube tuh makin banyak yang mereupload ya. Nah itu yang jadi prihatin kita kan, yang pihak bersangkutan itu kan nggak tahu dan istilahnya nggak dapat apa-apa mungkin ya. Tidak ada sisi keuntungan untuk keluarga, nggak ada ya. Tidak berbagi dengan ahli warisnya gitu ya. Jadi kan oke lah, mungkin kita apresiasi mungkin itu karena kecintaan mereka atau apa. Tapi kalau ada bahasa, ada setidaknya minta izin dulu. Tulisan atau bisa konteks siapa kan banyak sekarang zaman media. Bisa melalui medsos kan sekarang mah banyak kan medsos. Tidak apa-apa sebetulnya, bukan melulu materi sih. Cuman izin aja, bahasa aja itu. Nah makanya kita berbenah. Baru-baru ini kita hasil rembugan, ya udah kita kelola aja supaya tertib aja gitu. Alhamdulillah sekarang mungkin sisanya ya, sisa dari uploader orang lain, alhamdulillah masih ramai juga di sini. Jadi Mitra Dongeng Mang Barna udah resmi ya. Ini dalam bentuk apa aja? YouTube sama saja, sama Facebook ya. Baru 2 aja. Baru 2 ya. Ini udah dari kapan resminya kemarin terbentuknya? Kalau terbentuknya 2014 udah ini. Udah ada kaosnya juga. Ini kaosnya nih Baraya ya, Mitra Dongeng Mang Barna ini ya. Aduh, udah banyak ini yang memiliki ini. Iya betul, alhamdulillah ya. Iya. Dari 2014. Iya dari 2000. Kalau produksi mah kesini 2015, 2016 ya, waktu itu. Oke. Sejauh ini gimana perkembangan dari akun ini ya? Terus juga dengan apa namanya? Teman-teman yang masuk ke gabung di YouTube ataupun di Facebook seperti apa sekarang? Udah seberapa banyak? Masih mengalir. Kalau di Facebook itu hampir 4.000 atau berapa lah, yang nggak ngitung gitu. Cuman itu kan itu murni saya bikin. Jadi kan kalau yang lain ngundang masukin, cari follower. Kita mah bikin udah aja ya. Wadahnya udah. Organik. Cuman ya ada yang masuk kita terima. Jadi maksudnya yang masuk ke situ betul-betul pecinta. Jadi nggak ngundang-ngundang ya. Jadi nggak ngundang yang
siapa gitu, asal banyak follower masukin biar rame, enggak. Jadi enggak ngirim undangan resmi ya. Jadi datang dengan sendirinya. Jadi secara organik gitu datang dengan sendirinya gitu. Sama juga dengan yang di YouTube. Kemarin kita bikin itu bulan November. Bulan November 2020 baru bikinnya, baru rajin uploadnya itu sekitar bulan Februari 2021. Kemarin ini ya? Iya, baru-baru ini. Ya. Alhamdulillah sekarang subscriber udah 2,5. Alhamdulillah. Cuman kalau viewers ya kadang banyak, kadang turun naik sedikit ya. Kan namanya juga fluktuatif sama kan udah duluan diupload di channel-channel lain ya. Jadi sudah ada, udah keduluan. Ini tantangannya gimana nih Kang Kevin? Kan tadi bilangnya banyak sekali orang-orang juga di luaran sana ya yang mengupload ya, yang juga bahkan dalam tanda kutip mencari keuntungan untuk pribadinya saja tanpa memperhatikan ahli waris ya. Nah ini seperti apa nih kesulitannya, tantangannya sejauh ini seperti apa, bagaimana? Kalau kesulitannya dibilang sulit sih nggak sulit sih, cuman kita mengetuk aja sih, lebih ke mengetuk. Kita bukan nggak boleh, bukan khusus itu untuk kita, enggak sih. Cuman kita mengetuk aja supaya ada bahasa. Kalau silakan dongeng-dongeng beliau disebarluaskan, nggak apa-apa juga sih. Kalau tapi itu harus dengan prosedur yang betul gitu, pakai etika lah kata orang Sunda. Ada tata krama ya, ada etika yang baik ya. Kalau misalnya ada hasilnya, nanti kan biar hasilnya berkah dan juga berbagi kan. Karena di situ kan ada hak pendongeng, mungkin kan ada bagian juga yang untuk pengarang, kan ngarangnya itu susah kan, ngarang dongeng itu susah banget gitu kan. Ya mungkin kita disarankan lah ya, menyarankan kepada para YouTuber yang sudah re-upload dongeng Mang Barna, ya segera sowan lah ya. Nah, kalau misalnya nggak bisa ke ahli waris, bisa melalui mitra dongeng Mang Barna ini bisa gitu kan. Nanti bisa kita sampaikan ke keluarga. Kalau mau izinnya seperti apa, ya kalau mau berbagi dalam bentuk apa mungkin gitu ya. Gitu. Oke, jadi sangat diminta namanya kebesaran hati ya, betul. Dari para YouTuber yang juga penyuka dongeng Mang Barna ya. Oke. Baik, sejauh ini tanggapan masyarakat tentang dongeng Mang Barna sendiri seperti apa nih? Kalau masyarakat netizen mungkin. Iya, netizen. Kalau masyarakat umum sih ya udah tentu ya. Banyak juga yang kalau dulu sih banyak yang ada yang masuk ke chat pribadi saya, ya menyertakan dukungannya. Ada yang juga bertanya, ada juga yang ya ada sedikit ngebully lah ya. Ada juga ya? Ada ya namanya. Selalu ada aja ya. Tapi itu didasari mungkin rasa kepenasaran, cuman kan karakter orang mengekspresikannya berbeda-beda ya. Ya seperti itu, bagus sih itunya responnya. Iya, cukup banyak ya yang memberikan komentar ya. Iya. Oke. Sejauh ini udah berapa banyak dongeng yang dinaikkan di YouTube-nya? Kalau yang di YouTube ini baru berapa ya Kak? Ada 5 atau 6 judul. 5, baru 5 judulan. 5 judulan ya. Ya itu juga belum selesai, masih berjalan lah. Jadi dalam bentuk audio belum ada tayangan apa gitu untuk mendampingi audionya, nggak ada? Ada sih audio, cuman foto slide aja. Oh, slide foto gitu ya. Dari ya kan lebih kalau pendengar lebih concernnya ke audio ya. Ke audionya ya. Oke. Jadi alhamdulillah sudah 5 judul yang naik sekarang ya. Cita-cita dari Kang Kevin apa nih dengan akun Mitra Dongeng Mang Barna ini? Harapannya ke depan seperti apa? Ya harapannya mungkin lebih kompak, lebih ramai lah. Mungkin ini juga bisa dijadikan
dokumentasi ya, Ya, betul. saksi sejarah bahwa dongeng-dongeng itu khususnya yang digarap sama almarhum Mang Barna itu akan dan harus selalu ada. Iya, Itu harapan betul. saya. Mudah-mudahan ya. Karena ini harta yang luar biasa ya. Nah, itu. Betul. Apalagi untuk masyarakat Sunda ya, Iya. yang memang biasanya sangat suka sekali dengan dongeng, Iya, jadi dongeng Sunda ya. dalam isi cerita dongeng itu bukan hanya hiburan semata, banyak sekali terkandung di dalamnya dari perilaku si pemeran itu atau dari kosakata bahasanya atau kata orang Sunda undak usuk bahasanya. Kan sekarang banyak yang nggak tahu bahasa Sunda yang ini gimana itu gimana. Nah, di dongeng itu komplit, ada banyak sekali. Karena yang mengarang sama yang membacakan itu orang-orang yang kredibel di bidang Sunda itu. Jadi sangat tahu ya undak usuk Iya, bahasanya ya. tahu. Ya kita secara tidak langsung juga belajar ya di situ ya. Nah itu, belajar bahasa Sunda, belajar adat Sunda ya. Bahkan juga bisa menikmati hiburan dongengnya Nah, ya. itu dia. Nah, istimewanya dongeng itu. Jadi ada beberapa orang pendengarnya, pendengar Mang Barna itu yang bukan asli orang Jawa, orang Sunda gitu kan. Sunda. Bahkan ada yang dari luar daerah gitu, dari Jawa gitu kan. Ya itu, jadi beliau itu selain mendengarkan hiburan dongeng, juga dia sedikit-sedikit bisa belajar gitu kan, belajar bahasa Sunda, dia jadi tahu dan jadi dia juga tertarik gitu kan dengan bahasa Sunda ya, dari situ, dari dongeng gitu kan. Itu ada terjemahannya nggak, Kang Kevin? Takutnya kan orang-orang luar pada pengen tahu juga artinya gitu. Belum. Sementara belum. Mungkin ya. Nanti ke depannya ada terjemahan ya. Sekarang lagi concern dulu kita masukin, upload dulu ya. Nanti kedepannya mungkin kalau sudah lengkap ya kita percantik lagi, kita modernisasi lagi. Iya betul. Kayaknya perlu nanti ya ada pengembangan ya. Harus ada. Harus dong. Biar kita dongeng itu jadi go internasional. Iya. Jadi selain dari bahasa tadi yang saya sebutkan, di dongeng itu dari perkakas juga dari perkakas atau kata orang Sunda parabot ya. Parabot, nama-nama jenis perkakas atau parabot itu yang jarang orang tahu. Nah, di dongeng itu ada disebutkan. Jadi saya juga banyak sih beberapa kalau Mang Barna menyebutin perabotan apa gitu. Naon ya tatenya? Kita kerung dulu ya. Kayak ini ada juga yang bertanyakan di grup dongeng itu. Mang naon teh Ari Hartosna barera teh istilahnya apa gitu kan, senjata semacam apa, kita juga kan nggak tahu gitu kan. Barera itu apa ya, banyaklah istilah-istilah yang dipakai oleh penaskah mungkin ya, yang membuat naskah itu istilah-istilah perabotan atau apapun lah itu yang perkakas, kita nggak tahu senjata, gitu kan. Barera, terus kalau dulu yang sempat booming siku-siku kele itu kele itu apa ya, dulu pernah jadi pembahasan juga. Iya. Kele, terus bubu ya. Kalau bubu kan mah dari bambu, buat kan alat perangkap ikan. Perangkap ya. Saya juga tahunya cerita sekarang pas ini ya mendengarkan dongeng. Iya. Cuma di situ saya cari tahu. Oh seperti itu di googling. Dari Mbah Goga ternyata gini bentuknya teh gitu kan. Nah, yang itu dia diceritain. Jadi awalnya itu kan terinspirasi dari isi cerita itu. Jadi bukan hanya bahasa atau bahasa. Jadi berbagai macam pernak-pernik Sunda, perabot Sunda orang-orang tua dulu gunakan, bisa tahu jadi namanya sekarang. Jadi tahu ya kita ya. Jadi inspirasi buat kita kan. Apa tuh artinya kita nyari gitu. Oh ternyata gini kan, jadi membuat kita penasaran ya. Dibangun rasa penasaran kita dengan dongeng itu gitu kan. Banyak orang Sunda juga nggak hafal ya nama-nama perabot gitu. Zaman dulu gitu apa gitu nggak tahu ya. Dan kita belajar lagi ya mau nggak mau. Betul. Baik, yang sudah gabung ada siapa aja, Kang Agam? Mungkin bisa dilihat di Facebook atau di YouTube-nya. Di YouTube ini belum ada.
Yang lainnya silakan ya Baraya. Kita di sini ya di acara Balai Tata Sunda kita hadirkan podcast bareng Kang Kevin dari Mitra Dongeng Mang Barna. Nah untuk Baraya semua yang penyuka ya dongeng-dongeng Mang Barna, yang suka melihat ya tayangan-tayangan di YouTube. Nah ini ya Mitra Dongeng tuh ini ya, adminnya, administratornya. Ya. Mungkin bisa tanya-tanya lebih jauh, lebih lengkapnya silakan ya di-share saja di kolom komentar ya. Oke, silakan. Baik Kang Kevin, kita lanjut lagi nih ya. Kalau anak-anak muda sekarang nih Kang Kevin, ini sejauh mana sih kesukaannya dengan dongeng-dongeng? Kang Kevin kan sekarang udah zaman modernisasi ya. Alhamdulillah teh sejauh yang saya tahu dari grup atau komunitas pendengar dongeng Mang Barna itu ada juga pendongeng-pendongeng yang menekuni. Ya mungkin kalau ada Mang Guru itu salah satu anggota Mitra Dongeng Mang Barna. Ada yang adalah beberapa ada. Alhamdulillah mereka sampai sekarang terinspirasi dari Mang Barna, lalu mereka menekuni. Alhamdulillah sekarang mereka masih berjalan. Alhamdulillah. Respon dari dongeng di era milenial ini. Iya. Jadi tetap banyak juga komunitas yang menyukai ya dongeng-dongeng Sunda ya ala-ala jadul ya. Walaupun mungkin sekarang banyak sekali saingannya ya. Ada anime ya, ada game ya, ada drakor India ya, film-film Turki ya, wah sinetron ya. Ikatan Cinta. Wah. Ternyata penggemar juga deh ya. Saya dengar dari itu dari orang rumah. Lagi booming ya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya siapa tahu dongeng kayak Mang Barna ini ya bisa booming lagi ya. Kan kita mah nggak tahu, dulu juga sempat vakum naik lagi gitu ya. Nah tentunya hal ini juga kita harapkan dari Baraya semua semakin mencintai ya budaya kita ya. Apalagi ini kan dongeng Sunda yang memang kita sih pengennya melestarikan karena banyak juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya Kang Kevin ya. Baik Baraya semua, kita masih ada waktu untuk Anda yang baru merapat, baru bergabung di channel kami di Baraya Kita Official di YouTube dan juga yang melalui Facebook ya di Baraya Kita ya. Selamat siang dan kita masih ngobrol sama Kang Kevin nih dari Mitra Dongeng Mang Barna ya. Oke, silakan untuk Anda yang mau bertanya lebih jauh ya, di-share saja di kolom komentar. Saya ingat dulu Kang Kevin sama almarhum ya, kan sering nginep di studio dulu ya Mang Barna. Saya suka minta roti ke Mang Barna teh. Media ya roti ya. Mang Barna mah ini kan karena sempat sakit apa sih namanya lambung ya. Ada mahnya. Jadi dia makan sama minumnya harus dijaga. Jadi dia nggak boleh banyak terlalu makan yang terlalu kuat ya asam, pedas. Jadi makannya roti yang lembut-lembut lah gitu. Kue mari kayak gitu ya. Kayak bayi gitu. Ya saya suka kebagian tah medi ayakeun eta roti. Kalau Kang Kevin dulu sempat ketemu sama almarhum? Sering. Dulu ya? Beberapa kali ke studio ya? Sering. Kan nginep sama Kang Ageng juga. Terus siaran bareng dulu kan ada acara khusus pas yang itu ya tiap hari Durang Duraring ya. Dulu kan itu sebagai malam minggu ya kalau nggak salah. Malam Jumat. Malam Jumat. Pas malam Jumat ya. Malahan malam Jumat gitu. Aneh gitu. Pada itu ngejadwalin ini aneh gitu ya kalau malam Jumat gitu. Pas malam Jumat ya. Aduh sempat ya ikutan siaran juga ya. Iya, sering dulu. Durang Duraring sempat juga siaran ini loh Mang Barna lagu-lagu ini nostalgia lagu-lagu. Dia juga kan penyiar juga. Cengeng dulu ya dulu sempat ya. Bukan hanya pendongeng tapi dia juga siaran biasa. Asal muasalnya justru sebagai penyiarnya dulu sebenarnya ya. Awalnya iya emang. Baru ditantang untuk bisa mendongeng ya. Dan justru bisa ya memacu beliau untuk menjadi pendongeng ya. Kreativitas di dunia tarik suara gitu kan. Olah vokal gitu. Iya. Oh jadi sempat ya dulu siaran ya sama Mang Barna malam ya dulu ya. Iya, tiap malam. Malam Jumat kita datang
kadang nunggu ya Kang. Jumat siaran kebayang Kang gitu. Kevin. Kebayang Mang Bara itu datangnya karena ini ingin menjumpai pendengar lewat radio gitu kan, lewat suara. Jadi jauh-jauh juga dia datang gitu kan, jauh dari Garut menuju Bandung tuh lumayan kan, perjalanan sekitar 3 jam 4 jam. Kadang kehujanan gitu kan, datang-datang ke bawah teh ngelungsar na kursi nya gitu kan, udah capek teh pengirannya, udah tebih-tebih, tapi itu saya salut banget gitu kan, demi pendengar, demi penggemar dia rela datang gitu jauh-jauh. Bahkan malam ini kan pakai motor bila usianya udah sepuh gitu kan, tapi lagi mau aja juga. gitu. Lagi sakit, betul. maksa-maksain gitu. Ini kan kan pendengar nggak tahu itu ya, teknis tahu. di belakang tuh ternyata perjuangan beliau tuh besar sekali gitu loh ya. Betul. Jarak dari Garutnya jauh Garut ke sekali Bandung. tuh Garut berapa kali berhenti gitu kan, istirahat, udah panas motor juga kan, pantat juga panas kan. Jauh gitu Pak ya. Itu luar biasa ya, Pak. Kita perjuangan beliau gitu. Atau Mang Bara teh jangan naik motor gitu teh, dulu nyariin naik mobil aja udah enggak bebas gitu ya kalau naik mobilnya. Dia itu seperti itu, luar biasa. Pengorbanan untuk penggemarnya gitu kan. Oke, kalau Kang Kevin sini bisa ngedongeng nggak? Kalau dibilang bisa sih enggak ya, cuman Berarti bisa. bisa. Dongeng dong sedikit dong. belum Ayo dong, belum tayang. Belum pede. Kita kasih tantangan, ayo dong. Belum bisa teh, belum siap publik. Ayo gini, kalau Mang Bara kan suka ada jargon-jargon tertentu lah ya. Kalau mendongeng itu untuk mengawali kata-kata teh kadang-kadang suka disisipin dina kayak gitu cerita itu ciri-ciri khas beliau. Ciri khas beliau kan. Kalau mau jadi pendongeng nih Kang Kevin, arahnya lebih kemana? Kecintaan saja sih. Menurut saya juga kan bukan pakarnya juga ya. Cuman yang saya dengar dari almarhum ya dari kecintaan kita terhadap seni, terus harus mendalami isi cerita itu, dan udah sampai ke depannya atau kesananya tinggal kita aja intro variasi yang supaya dapat gitu jiwanya. Kayak nyanyi aja nggak jauh beda. Iya, bisa dikata kayak gitu ya. Dia kan tukang nyanyi, jadi tahu penyanyi dia mah dari panggung ke panggung gitu. Penyanyi calung ya. Penyanyi Sunda. Suatu sedikit tuh nyanyi kan ini di acara Barai Tatar Sunda. Sedikit tuh disuruh nyanyi nggak mau, disuruh ngedongeng masih malu katanya. Lagu Sunda. Lagu Sunda dong, dikit dong. Belum siap publikasi teh. Itu baru koleksi kita pribadi. Kita siapkan ini publikasi sekarang. Itu baru koleksi pribadi deh. Kita kasih publish sekarang nih kepada halayak ramai. Siapa tahu nanti ada yang mesen gitu kan. Jangan. Kevin, ini ada undangan hajatan ya, datang gitu kan ya, lumayan order ya. Saya mau jadi manajernya kok. Jangan, belum saatnya. Aduh, pelit sih. Dongeng nggak mau, ini semua masih ditutupin ya. Ngikutin gaya Mang Bara, nggak mau terkenal. Nggak mau terkenal ya, nggak mau kelihatan dulu wajahnya, dia mau suaranya dulu aja gitu ya. Iya benar. Emang sih kalau orang dulu kepada nggak mau ya, saya juga dulu agak anti loh. Misalkan kalau sekarang udah pakai visual segala macam ya. Kalau sekarang kan harus mengikuti zaman. Kalau zaman dulu emang kita agak anti menampakkan wajah gitu. Iya betul kan. Jadi kalau misalkan ada pendengar nanya, ini penyiarnya mana, kita tunjuk-tunjuk dulu. Saling tuding kan. Itu tuh si Akma gitu kan. Kan ke almarhum Mang Bara juga pernah kayak gitu. Kayak gitu ya sama ya. Si operator yang jahil. Nah biasanya operatornya yang jahil kan. Jadi operator tuh suka dianggap jadi apa sih, stuntman. Iya enggak? Iya benar. Itu. Itu Mang Bara mah itu cepet Kang Deden. Kejar-kejar dong sama fansnya kayak gitu biasanya. Sampai nangis kan pendengarnya ya, sampai nangis gitu kan. Kalian tuh tega ngebohongin gitu. Tahu Mang Baranya nggak ada. Sampai nangis ya sebetulnya dulu ya. Sampai nangis. Kalau dulu sekarang prank ya. Sekarang ya ngeprank gitu ya. Dulu kan Mang Bara itu sebelum ketemu sama kita sebelum ketemu lagi sama kita, sebelum kerja bareng, dulunya itu beliau ngadongengnya itu nggak live kan, banyakannya rekaman kan. Dulu itu beliau ngirim kaset. Kalau dulu ya sempat saya awal-awal
awal-awal masuk ke radio di Bandung itu dulu masih kaset kan. Sebelum komputerisasi tahun 90-an lah ya, 90-an. Kalau komputerisasi itu kan awal 2000-an. Tahun 90-an itu kita pakai kaset. Nah, Mang Dongeng Mang Barna ini ngirim dongeng langsung sama kurirnya gitu kan, kurir ojek lah ya gitu, ojek online dia kirimkan, kita muter di studio. Makanya disebutnya itu sama majikan gitu tuh, Mang Barna itu adalah penyiar paket gitu kan. Karena beliau penyiar siaran tapi dipaketkan suaranya gitu. Itu kan pakai nggak live, jarang live gitu. Dan itu kaset itu kalau benar-benar dikoleksi ada kekayaan yang luar biasa berharganya gitu kan. Kalau masih ada. Cuma beliau itu dulunya itu kasetnya itu ada yang direkam ulang karena mungkin keterbatasan keterbatasan dan kegiatan beliau yang sibuk. Jadi satu kaset yang kemarin udah dipakai mendongeng, dia dipakai rekaman ulang ya, otomatis beliau tidak punya data dongeng yang kemarin gitu. Kalaupun dulu beliau punya data itu kan dulu disponsori disponsori. Beliau kasihkan ke sponsornya gitu kan. Jadi si dongeng itu seolah-olah dijual ke ke sponsornya. Sponsor resmi ya. Sponsor resmi itu dulu. Dan di situ katanya di bagian gudangnya ada sebetulnya mah gitu. Cuma beliau juga udah kehilangan kontak dulu, mau ngopi dari kaset itu mungkin kan, dan sangat disayangkan gitu kan. Beliau nggak punya data gitu, termasuk juga naskah-naskah. Nah ini naskah dulu itu beliau tuh sempat kesulitan gitu kan, karena mohon maaf ya ini untuk para pendongeng juga, kalau Mang Barna ini dia itu mau berbagi gitu kan. Jadi kan dulu itu barter ya, tukeran gitu kan, tukeran naskah A ditukarkan ke si pendongeng B. Nah nanti si almarhum Mang Barna itu dapat dari si pendongeng B kan, biasanya gitu. Tapi ada kalanya si pendongeng ini, pengakuan Mang Barna sendiri ya yang bercerita waktu itu ke saya, ada oknum pendongeng ya, disebut oknum lah ya gitu, dia tidak mau berbagi. Kata beliau nggak ada, tapi pernah beliau itu mendatangi rumah pendongeng. Kata istrinya mah ada, kalau nggak salah ada di atas, tapi pas ada si pendongeng yang terus daya udah dikasihkan ke pengarangnya gitu kan. Nah jadi disitulah sulit kembali ditemukan naskahnya gitu kan. Karena dulu itu kan bikin naskah emang luar biasa ya, perjuangan bagi pengarang. Kalau kita mah sekarang enak dikomputerisasi, tinggal di save, ada filenya. Kalau dulu itu nggak ada, karena naskah zaman dulu itu diketik. Betul. Ada yang ditulis, ada yang diketik, dan diketiknya itu juga pakai mesin tik itu ya, yang zaman dulu itu yang sangat sulit sekali gitu kan, sangat sulit membuat naskah itu kan. Dan itu berharga sekali kalau. Jadi kalau naskahnya hilang aja udah ya, kita nggak punya, nggak ada backupnya lagi dulu, ya. Mesin fotokopi belum ada dulu kan. Zaman dulu kan belum ada, walaupun ada mungkin di kota besar dan jarang sekali ya, gitu belum kan. Semuanya ada. Dan makanya itu perjuangan yang luar biasa lah gitu kan. Nah sekarang mungkin karena zaman modern udah canggih, suka ada yang mungkin penggemar dongeng atau siapa ya yang membuat ngerilis ulang gitu kan, ngerilis ulang dari dongeng yang ada, dia dengerin, dia ketik ulang, suka ada yang share gitu kan. Dan mungkin ada baiknya, mungkin nanti juga ke admin nih ya, usulan ke admin Mitra Dongeng Mang Barna ataupun siapalah pendengar atau penggemar yang merasa peduli dengan dongeng-dongeng dari Mang Barna untuk melestarikan dongeng ini, naskahnya ini, bolehlah mungkin nanti ditranskrip ya ke tulisan gitu kan. Walaupun itu sulit sekali ya, sulit. Satu judul aja, satu episode beberapa jaman ngetik gitu kan, itu perjuangan, dan tapi itu mesti dilakukan gitu kan, untuk melestarikan. Kalau nggak ngilang sama sekali gitu kan. Karena belum tentu bisa dongeng-dongeng yang ada di YouTube itu bakal abadi kan, belum tentu juga kan gitu.
Ya kan saya juga pernah lihat naskah apa yang Mang Bara bawa ya kalau ke studio tuh tebel-tebel ya. Tebel-tebel. Gede-gede, Satu judul, satu tebel gitu ya, pakai satu episode judul gitu. Terus pakai apa sih namanya? Kayak di clipping gitu ya. Di clipping masih sederhana banget, masih di clipping, kasih lakban ya, kalau enggak di itulah yang kalau yang masih tipis gitu, pakai jilid gitu. Gitu kan. Masih sistemnya masih kayak gitu loh. Jadi kebayang ya kalau zaman dulu tuh bener-bener kalau bikin satu naskah itu ribet banget ya. Dan yang membawakannya juga subhanallah, Med. Saya nyoba gitu kan, nyobain gitu kan, mendongeng gini-gini nih, sulit banget gitu kan. Bahkan jangankan kita sebagai orang awam ya, pendongeng pun yang misalnya suaranya bagus nih, karakternya banyak, dia bisa menirukan suara berbagai orang gitu kan, tapi belum tentu dia bisa mendongeng, gitu kan. Pernah ada pengakuan ke Mang Barna, ya mungkin anak didiknya lah ya, anak didiknya, emang suaranya bagus gitu kan. Wah lihai, kalau bercerita dia lihai gitu kan, menirukan suara-suara siapapun dia bisa gitu kan. Tapi dia mendongengnya bukan membaca naskah, tetapi menurut hayalan dia aja gitu. Pas sekali waktu disuruh coba kamu mendongeng, direkam sama saya gitu kan ke Mang Barna. Baru aja 5 menit, gak mau, susah ya gitu kan. Nah itulah gitu kan istimewanya pendongeng gitu kan. Improvisasinya sangat luas ya. Dan membacakannya itu kan dia tidak kelihatan membaca, tidak kedengar membaca gitu kan. Dialog aja ya, dialog antar peran A peran B itu seperti dialog biasa aja gitu. Nah itulah berirama gitu kan keistimewaannya beliau gitu kan. Ya para pendongeng lainnya juga seperti itulah gitu kan. Itu kan luar biasa gitu. Dan satu hal lagi, ini mungkin yang berbagi aja lah ya, berbagi dari cerita Mang Barna. Dongeng itu punya keunggulan lah ya, punya keunggulan dibandingkan dengan pedalang. Ya pedalang gitu kan. Apa tuh? Karena kalau kita menirukan atau memerankan suatu peran antara A dan B, itu dia memakai hayalan gitu kan, memakai hayalan beda dengan dalang. Kalau dalang itu memerankan si Cepot gak akan mungkin tertukar dengan suara Bima. Karena apa? Karena kan dia memegang karakter. Karakter si Cepotnya itu udah dia ada di tangan gitu kan. Secara otomatis kalau dalangnya megang Cepot, suaranya pun pasti bakal si Cepot gitu kan. Tapi beda dengan dongeng. Memerankan A itu bisa tertukar dengan peran si B kan, dulu pernah kejadian kan. Karena nggak ada ini ya, nggak ada tokoh yang dipegang nggak ada benda gitu kan. Nggak ada benda, nggak ada medianya, nggak ada media. Menghayal gitu kan, dunia hayalan dia murni, dan itu perlu konsentrasi yang sangat-sangat luar biasa gitu kan. Harus menjaga konsentrasi itu. Karena dulu kan pernah beliau salah membaca peran gitu kan, membaca peran, harusnya suara si B kok muncul yang suara si A, tapi kesalahan itu bisa juga menjadi unik gitu kan. Salah gini bukan iya nu tadi kan diulang lagi gitu kan, si pendengar teh ternyata bisa salah oge, ternyata sulit sekali mendongeng gitu itu kan. Di ini ya apa namanya nggak dihilangin ya, nggak dihilangin, malah jadi improv dia gitu kan. Jadi supaya penggemar juga tahu gitu kan bahwa membaca naskah itu sulit sekali gitu kan. Kebayang lucu ya, yang salah gitu ya itu. Nah, suara iya lain si iya gitu kan. Ya itu saya pernah dengar, itu pernah dengar ya. Pernah kejadian jadi seperti itu. Ketawa itu saya dengernya iya. Dan itulah perbedaan antara wayang dengan mendongeng gitu kan. Tingkat kesulitannya lebih sulit mendongeng daripada mendalang gitu kan. Walaupun dia sama aja mendalang juga kan. Ada kesulitannya karena harus memerankan tokoh-tokoh, dan bedanya kalau dalang itu kan dia nggak pakai naskah, dia harus masuk ke otak gitu, harus masuk ke memori dialognya itu. Beda dengan naskah. Nah kalau naskah dituntut harus hilang cara membacanya gitu kan, tetapi dengan dialognya gitu kan. Nggak kelihatan seperti membaca itu. Wah subhanallah, luar biasa ya. Susah banget gitu kan. Saya juga pernah membaca kan, susah. Naskah mengenai naskah itu kan banyak dongeng-dongeng Mang Barna ya yang nggak ada terusannya. Netizen itu yang hilang bertanya, ya, yang nggak ada ya. Tuh gimana Kang bisa jawab? Nah itu dia. Mungkin yang tadi itu ya, yang antri itu ya. Nah mungkin kalau yang kayak Purnama ya, Purnama kenapa belum ada lanjutannya? Karena emang dulunya itu Mang Barna kesulitan sekali mendapat jilid yang kedua atau jilid yang ketiga gitu kan. Karena itu mohon maaf sekali lagi, mungkin ya ini mungkin bukan seudon ya, mungkin karena ada terkendala atau terselip di salah satu pendongeng, atau bisa jadi
memang udah hilang dari peredaran gitu kan. Ada yang bisa jadi kebawa banjir gitu kan, atau kebakar, atau digigitin tikus gitu kan. Bisa aja sih seperti itu gitu kan. Mungkin itulah jawaban untuk yang nanyain gitu kan, kenapa judul si Anu belum ada terusannya gitu kan, belum ada lanjutannya. Jadi masih ngegantung gitu ya. Karena menggantung dulunya gitu Mang Bana juga kan. Sampai saat ini kata Mang Bana kan setelah tamat itu, purnama selanjutnya belum saya dapatkan, jadi kita salang dulu dengan cerita yang lain. Ternyata belum kembali juga kan. Belum mendapatkan juga judulnya yang purnama, misalnya salah satunya purnama ini dia nggak bisa melanjutkan karena memang naskahnya waktu itu sulit ditemukan gitu kan, sulit didapatkan. Bahkan beliau itu sebetulnya sebuah pengorbanan lah beliaunya, demi memuaskan penggemarnya. Beliau tuh rela mencari sampai ke kolektor lah, kolektor gitu. Naskah itu dia mencari sampai ke kolektor, dan dia mengeluarkan uang dari sakunya sendiri gitu kan. Bukan dari perusahaan atau radio yang bersangkutan ya yang membiayai, tapi beliau sendiri yang mengeluarkan uang. Saya pernah nganter sendiri gitu kan. Pernah nganter ke salah satu kolektor, dia membayar gitu kan. Saya pinjam, itu juga pinjam itu ya, sewa, nggak bisa dibeli, nggak boleh kalau dibeli kan kolektor gitu kan. Karena kalau dia dijual dia nggak akan dapat lagi itu gitu kan. Nah, otomatis dia harus menyewa si naskah itu beberapa bulan setelah tamat baru dia kasihkan dan dibayar gitu kan. Itulah pengorbanan beliau gitu kan. Luar biasa ya gitu. Kang Kevin ya. Jadi seperti itu ya. Demi bisa memuaskan ya masyarakat yang memang mencintai dongeng. Pengorbanan Mang Bana juga luar biasa ya. Iya, betul. Nah, itu gitu. Salah satu pengorbanan. Jadi aya istilah di Sunda tuh ulahnya pirakeun ke pendongeng gitu kan. Betul. Makanya itu yang patut kita hargai itu gitu kan. Kenapa tadi yang betul yang Kang Kevin sampaikan itu, bukannya kita nggak boleh gitu kan, nggak boleh re-upload, sowan dulu, izin dulu ke ahli warisnya, karena di situ kan ada pengarangnya, ada sekarang walaupun Mang Bana sudah tiada, sudah almarhum, kan ada keluarganya, ada ahli warisnya. Bolehlah kita berbagi, mungkin akan ada royalti kan, harus ada royalti biar semuanya juga berkah gitu kan. Selain kita juga melestarikan dongeng, tetapi yang kita hasilkan dari YouTube itu betul-betul berkah gitu. Jadi kan. emang ini kan masa transisi ya Kang ya. Zaman Mang Bana dulu kan emang belum ada nih ya dunia digital yang booming seperti sekarang ya. Jadi memang di situ ada banyak yang loss ya, banyak yang hilang ya. Padahal itu adalah aset yang sangat berharga ya. Sangat-sangat berharga. Dan sekarang karena dihadapkan dengan dunia digital seperti sekarang, banyak orang yang memanfaatkan itu karena satu pangsa pasar yang lumayan besar juga ya. Betul. Dunia dongeng ini ya. Apalagi Mang Bana. Nah, itu dia. Pendongeng Mang Bana sangat terkenal. Nah, ini kalau misalkan ini teman-teman YouTuber yang lain nih yang pengen konsultasi, ngomongin hal ini nih, gimana nih, baiknya kemana? Ya bisa langsung aja email ke, di sana ada kontak personnya. Ke Mitra Dongeng Mang Bana ya, YouTube dan Facebook ya. Sama ya namanya ya. Sama. Jadi di situ ada nomor kontaknya. Biar gampang nyari. Biar gampang. Sekali lagi Baraya, untuk Anda yang ingin ngobrol lebih jauh ya urusan dongeng Mang Bana ini, silakan bisa kontak YouTube dan Facebook Mitra Dongeng Mang Bana ya. Nanti lebih jauh nanti kita akan duduk bareng ya. Betul. Nanti kita bisa sama-sama melestarikan dongeng Mang Bana ya. Dan kita juga tentunya nggak lupa dengan jasa almarhum ya, dengan keluarganya juga yang sama-sama punya hak ya. Betul. Dengan disiarkannya atau ditayangkannya dongeng Mang Bana itu. Gitu mungkin Kang Kevin ya. Iya, betul. Oke, waktu kita sedikit lagi nih Kang Kevin dan Kang Ageng. Ada hal apa lagi yang mau disampaikan kepada Baraya semua sebelum kita tutup nih? Siapa dulu? Silakan. Kang Kevin dulu. Ya, mungkin dari saya untuk Mitra Dongeng dan barayakita.com, terima kasih nih udah ngasih tempat, ngasih fasilitas. Kapan-kapan kita ngobrol lagi nih. Iya, harus terus. Ya, mungkin ayo kita sama-sama lestarikan dongeng, khususnya dongeng Mang Bana, dan dukung terus channel Mitra Dongeng Mang Bana. Itu yang legal ya. Jangan salah. Yang resmi alamat, ya. Mitra Dongeng Mang Bana ya. Mungkin itu saja dari saya. Kak Ageng, ada apa lagi nih yang mau disampaikan? Ya, sebelum
sesuatu yang disampaikan. Saya ingin menyapa juga nih, mungkin sebagian lah ya, sebagian nggak akan mungkin bisa disebutkan satu persatu karena ribuan. Ini kebetulan aja ada yang like yang hadir kan. Saya menyampaikan salam aja, salam buat Kang Ruswana, ini penggemar setia dan Kang Ruswana. Pak Ruswana, Mangguru itu. Oh, Mangguru itu Bapak Guru. Ruswana, ya. Dongeng Mangguru itu. Beliau juga kan ceritakan. Sekarang dia mulai bercerita mendongeng gitu kan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kemarin beliau tuh Kang Ruswana ini sempat ketemu juga dengan Ki Leksa gitu. Pengarang itu kan dia masih ada. Ya, selamat sore juga buat Teh Ratu Hayal, Ibu mintanya Ibu Teh Ratu Hayal. Apakah suka menghayal? Aduh, namanya bagus sekali ya. Mungkin Ratu Hayal karena dia penggemar dongeng ya, jadi suka bener, menghayal. jadi namanya juga kayak gitu ya. Kalau mitra dongeng aneh-aneh ya. Lucu-lucu namanya. Juga ini ada Kang Herdiasa Hadiansa Hesben, cuman susahnya Hadiansa Hesben. Orang Belanda kali. Pangintennya orang mana ya? Tanya orang Cienau gitu, orang Cililin. Kemudian ada Bah Jahar, Raka Revaldi, terus ada akun yang bernama nama saja ya gitu ya. Lajeng kanggo ka Ebet kerewed. Siga daging wae. Kerewed. Lalu untuk Tatih Keyila, Kang Jajang, Kang Riki, Kang Wildan, Ajang Indra, Adit Convention Jaket. Aduh tuh itu Kang Jaket nya penggemar dongeng teh. Di Garut siga nama dah. Duka Cibaduyut nya. Lajeng aya Tediwu, Siluman Tugu Angker, aya Sandi Kurniawan, Wilujeng Swanten, Dadang Suwandana, Kih Akih Vaksit Nuhai, aduh namanya. Ya, Kang Ocim teh ya, Wilujeng Swanten Kang Ocim nu mana teh tanya Kang Ocim. Sunda ieu mah nya asli Ocimnya. Anu sok ngiring ngadongeng sana situ nya. Jangan-jangan. Mun teh abdi ge Kang Osin. Oh, Osin nya. Nya abdi teh bade ngontak Kang Osin, tapi lost kontak ya ka mana Kang Osin teh. Di Jepang sih kana bade dicanakan dia Kang Osin teh nya. Ada eta non teh salah sawios penggemar Mang Barna anu sok kitu niru-niru Swanten Mang Barna. Mirip gitu nya. Mirip suara Swanten aki-akina mirip Aki Wiraga. Aki Wiraganya, Aki Wiraga. Bisanya. Dia bisa gitu, dia mirip, makanya mau saya undang cuma lost kontak gitu. Kagak bisa teh sok niru-niru. Ah henteu abdi mah suara cicak mah duka teh. Cicak aya suara cicak gitu. Cicak gitu nya. Wilujeng santen lagi kanggo ka Kang Warsa Maulana, Kang Bun Stanul Arifin, lajeng Kang Adi Cingcet, Kang Lodong Cingcet nya. Kang Lodong sareng anu sanesna dikumkeun da seueur teuing 4.000 langkung atunya. Wilujeng santen, wilujeng non ieu mah nya sakadana kanggo penutup nya. Wilujeng kanggo sadayana ulah hilap anu priyogina malah anu paling penting nama Rarojong we gitu nya. Rojong salah sawiosna nya Facebook, Mitra Dongeng Mang Barna sareng YouTube-na sami Mitra Dongeng Mang Barna. Sok darukung gitu, urang sami-sami lastarikeun. Ku cara naon ngadukungna nya, ku cara subscribe boleh gitu kan, ku like and share. Lajeng oge sami kanggo dukunganna kanggo ka Baraya Kita official di YouTube. Lajeng di Baraya Kita di Facebook, mangga lalebat teh di halamanna da tos pinuh pertemanan mah nya. Alhamdulillah. Tos pinuh, tos full gitu kan. Biasana di page-nya. Nya di page di halaman gitu. Mangga we di Rarojong gitu. Sok di Rarojong atunya ayeuna atunya. Nanti ayeuna keneh mangga pencet. Ayeuna. Ulah diengke, ulah tatalangke gitu. Gitu pengetan Teh Medi. Atas ngadongengna gitu. Ngadongengna. Kevin, ngadongeng atuh sakedik we atuh. Dina kayaan gitu. Orok kaya cenanya. Orok kaya. Hujan. Bisa salah ada namanya. Nah, kita mau di akhir nih, sok biasana Mang Barna kumaha? Penutupan. Harita si Toleng, waduh ngobjong neng nong.
Si toleng ngadadohon neng nong gitu. Sekitar siap-siap nyambung dia ngadadohon naon gitu kan, karena ada neng nong jadi we ngadadohon neng nong. Jadi itulah lihainya Mang Barna teh nya. Sakti Mang Barna teh eta gitu. Jadi susupkeun deui segala teh kana neng nong gitu. Jadi gemesnya ya kayak pendengar teh. Cenah aku pendengar teh gitu. Gemes. Bener gitu lah. Aduh ya Allah. Aduh alhamdulillah ya Kang Kevin udah bisa main ke sini, hatur nuhun. Amin, sami-sami. Diantosnya kayak aya ieu deui nya. Sareng Abah Awi kemahnya diajak orang kolab sami kolab dan melestarikannya. Tah gitu sami-sami penggemar kan. Malih Abah Awi mah tiasa merankeun oge nya jantan parurah. Oh sok eta mah sinetron. Sinetron ya. Iya tuh. Siap, hatur nuhun Kang Ageng ya, Kang Kevin. Sami-sami. Mitra dongeng Mang Barnanya mudah-mudahan sukses selalu ya. Didukung terus ya Bare semua. Ya, harus ya. Insya kita lain waktu ngobrol-ngobrol lagi sama Kang Kevin dan Mitra dongeng Mang Barna ya. Jadi stay tune terus di barekita.com ya. Akhirnya saya Medi, saya Ageng dan saya Kang Kevin. Undur diri, wilujeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.